Bukannya aku ngejek, itu kan cuma pekerjaan. Itu kan cuma seorang wanita. Nanti pas aku sukses, kerjaan dan wanita macam apa yang gak bisa didapat? Benar kata kamu, Bayu. Pekerjaan hilang, cari yang lain. Wanita hilang, cari yang lain. Tapi minuman ini, gak diminum itu dosa. Yuk. Performanya begini, masih berani minta bonus? Gaji bulan ini, jangan harap dapat. Besok gak usah datang lagi. Rizky, kamu gak bisa kasih yang aku mau. Kita sudah selesai. Maria, bukan Maria. Aku memang gak bisa kasih yang kamu mau. Tapi aku mau kasih saran. Lain kali, pas kamu jalan-jalan, jangan pilih restoran mahal. Dompet pacarmu gak akan kuat. Kamu... ada yang main petasan. Kamu mabuk banget sih. Kamu tuli ya? Aku ketuk pintu lama banget. Kamu... Wah, punya uang buat minum. Tapi nggak punya uang sewa. Bang Surya, benar kata Anda. Aku memang salah membelanjakan uang untuk minum. Begini gimana? Besok pagi aku langsung cari kerja. Usahakan segera aku temukan uangnya. Cukup. Masuk. Bereskan barangmu. Pindah malam ini. Bang Surya. Sudah malam begini, aku pindah kemana? Tolong beri aku 1 hari lagi. Cuma sehari ya. Besok pasti ku transfer uangnya. Ku hanya beri kau sehari. Baik, sehari saja. Intan, buka dong. Ini Bang Surya. Bang Surya, tunggu aku dapat bayaran live hari ini. Nanti aku bayar sebagian dulu ya. Boleh? Intan, ngomongmu begitu, kayak kita nggak akrab dong. Kan sewa itu Bang Surya bisa bebankan. Bang Surya paham. Tergantung kamu bisa apa enggak. Jangan sentuh aku. Bang Surya, tolong hormati saya. Soal sewa, saya akan segera cari cara untuk membayarnya. Intan, bukannya aku ngejek. Ngapain kamu nge-wife yang payah itu? Sehari malam ada berapa yang nonton? Asal kamu setuju. Soal tinggalan, Bang Surya yang urus. Hehehe. Lepaskan aku. Kalau begini, aku laporin. Lapor aja. Lihat saja polisi percaya kamu atau aku. Aku tahu kamu susah. Aku tahu kamu butuh aku. Minggir! Hentikan. Hentikan. Kamu mau apa? Dasar kere. Masih mau jadi pahlawan? Nyah! Lepaskan dia. Oh? Berani juga ya? Ini zaman hukum. Aku nggak percaya. Kamu bisa apa? Sini, tabrak sini. Jangan takut, tabrak sini. Jangan takut. Dengar ya, baru sekali ini. Biaya medisku, kerugian jiwaku. Kita hitung-hitung hari ini. Ayo, tabrak. Rizky, jangan make up. Sini. Tabrak sini. Tabrak. Sini. Tabrak sini. Deteksi pemilik sistem dalam kesulitan. Sistem akan diaktifkan otomatis. Sistem flash sale Rp1.000. Produk flash sale diperbarui sekali sehari. Hanya bisa diberi sekali. Flash sale hari ini. Kurs sementara. Perbandingan tukar uang 1 bayar 100.000. Sistem Wai Prani. Berarti aku bayar Rp1.000 dapat 100 juta. Ini keterlaluan. Jangan-jangan penipuan. Intan, pikirkan baik-baik ya. Sewa, Bang Surya pasti bebasin kok. Minggir, kalau begini lagi, aku laporin ke polisi. Aduh, kamu. Minggir! Aku bisa bantu kamu laporin kok. Kontak sewa kita jelas tertulis. Kamu nunggak sewa. Kalau polisi datang, yang ditangkap aku atau kamu? Cukup. Kamu beneran tabrak? Surya, aku bayar. Tapi janji, jangan ganggu Intan lagi. Sekarang nggak cukup. Dengar ya. Karena kamu tabrak aku, selain sewa, biaya medisku, kerugian jiwaku, dengar ya, minimal 20 juta. Kamu sanggup bayar? Dasar kere. Sudah begini, kita coba saja. Rp1.000. Aku masih sanggup bayar.
Dengar ya, hari ini aku akan habisin kamu. Aku akan habisin kamu. Dengar ya, kalau nggak aku buat kamu sampai kere, aku bukan Surya. Ayo, tabrak aku. Sudah masuk, bukan penipuan. Dan kamu, Intan, Transfer masuk 30 juta. CHV. Siapa? itu bunyaku. Rizky, Kak Rizky lihat situasinya. Ini, kita ini kan saudara, bukan? Baik-baik saja lebih baik kan? Iya kan? Damai itu untung. Pak Surya, uangnya sudah kutransfer. Ingat janjimu, jangan ganggu dia lagi. Baik, biar saya urus. Lihat situasinya. Kalian ya, istirahatlah. Saya duluan ya. Malam. Tunggu. Kamu masih punya minuman keras? Hah? Aku juga mau. Aku ada kok. Bawa ke kamarku. Akhirnya bangun juga. Kakakku ya? Bukan. Kamu di mana sih? Kamu cuma minum kok malah hilang aja. Halo, ngomong dong. Bukan. Udah jam berapa? Masih tidur. Kamu di mana sih? Aku tungguin makan nggak sih? Di meja ada susu hangat dan roti. Kalau bangun, makan ya. Intang, tenang saja. Selama ada aku, takkan ada yang berani ganggu kamu. Ya, Rizky. Jangan. Nih, aku tak perlu kamu berbuat apapun. Ini bukan mimpi. Ini pertama kalinya. Ngapain lama-lama? Ngapain sih? Hei! Dasar kamu. Kok keluar dari kamar ini? Bukannya kamar ini milik cewek itu? Kamu ngapain sih? Oh. Pantesan pas bangun, nggak ketemu kamu. Hah? Semalam kamu nggak mungkin tidur di kamar ini kan? Wah, hebat juga kamu ya. Enak juga ya. Aduh, ngomong apa sih? Pelan-pelan. Jangan asal ngomong, nanti nggak enak. Tunggu, kok tadi pagi pas bangun, pas lagi telepon, aku lihat cewek itu turun. Lalu, ada yang nyetir BMW datang cari dia. Kelihatannya kayak anak sultan. Turun bareng. Kapan? Udah berapa lama? Ngapain tegang-tegang? Cewek itu, jangan-jangan dia pacarmu ya?
Bukannya kamu baru dipecat, Maria? Kok bisa... Aku salah ngomong kan? Kamu yang putusin Maria. Dasar mulutmu. Tungguin aku, Riz. Jangan cari aku lagi. Uang itu tak kusentuh. Bisa aku kembalikan utuh. Ngomong apa sih? Masa aku, Aditya Prakoso, peduli uang segitu? Kalau kurang, live selanjutnya. Aku kasih lebih banyak saja. Ini bukan soal uang, Mas Aditya. Aku tahu maksudmu. Tapi, aku juga minta kamu paham. Aku bukan orang seperti itu. Meskipun pendapatan live streamku tak banyak, tapi setiap sennya bersih. Kalau kamu mau pakai donasi untuk tujuan tertentu, maka hari ini pertemuan pertama kita juga yang terakhir. Menarik. Punya karakter. Aku suka. Dasar cewek. Berlagak suci ya. Di dunia ini belum ada wanita yang tak bisa kuambil dengan uang. Aduh, Intan. Mana mungkin aku orang seperti itu. Aduh, ini salah paham. Sebenarnya aku Rizky. Intan. Aduh, siapa yang bisa 2 hari beruntun diputusin terus? Rizky. Sial banget. Intan. Siapa dia? Kebetulan ya. Maaf ya. Kan ku bilang, cewek barumu itu pasti dijadiin simpanan anak kaya. Tim. Kalian ngobrol aja. Aku jalan-jalan aja. Kami cuma lewat, kami mau makan, terus kebetulan ketemu. Rizky, aku... Kamu mau kencan ya? Bukan, aku dan dia bukan seperti yang kamu pikirkan. Hei, kan sudah ku bilang, kita semua dewasa. Setiap orang punya pilihan, iya kan? Minkia. Aduh, lihat kan? Kan ku bilang, spaghetti harus dicampur dengan beton nomor 42 kan? Bocah. Kamu siapa buat Intan? Aku dan Intan tetanggaan. Dia pacarku. Apa katamu? Intan Santoso. Aku kan donatur nomor 1 di live-mu. Kamu mainin aku ya? Pertama, justru karena kamu, donatur nomor 1 di live-ku, aku baru mau ketemu kamu. Tapi ini yang terakhir. Kedua, kita semua sudah dewasa. Aku dan Rizky itu sah. Gak ada yang kita sembunyikan. Memangnya dia lebih baik dariku? Kamu pilih dia, bukan aku. Mas Aditya, tolong hargai Intan. Kamu pikir kamu siapa? Aku kan pewaris grup Prakoso. Memangnya kamu berani menyuruh-nyuruhku? Mas Aditya, orang dewasa bicara, bukan berkelahi. Kalau kamu benar-benar suka Intan, usahakan saja dia. Kamu harus hargai dia. Kamu jangan mentang-mentang kamu donatur nomor 1, lalu kamu sombong dan semaumu. Lagi pula Intan sudah bilang jelas. Jadi, jangan ganggu dia lagi. Wah, jago juga kamu bicara ya. Aku malah penasaran, apa yang bisa kamu berikan untuk Intan? Apakah makan sehari-hari saja tidak pasti, atau bersama dia terpaksa ngekos di tempat ini? Oh iya, ku dengar ayah Intan sepertinya masih di rumah sakit. Biayanya juga bukan sedikit. Kamu mau bayar pakai apa? Jual semua harta, atau jual darah dan ginjalmu? Aditya, cukup. Rizky itu Rizky. Aku itu aku. Urusanku, dia tak perlu ikut tanggung. Kamu juga jangan ikut campur. Wah, tadi bilang dia pacarmu kan? Cepat sekali kamu pisahkan. Bocah. Asar konyol. Jangan sok jagoan di sini. Kamu dan aku berada di dunia yang berbeda. Pasar anjing. Selalu harus mengagumiku. Paham, bocah? Lihat itu, tahu itu apa? Kayaknya kamu seumur hidup nggak pernah nyetir kan? Kira-kira ngomong manis dikit, Intan langsung nempel sama kamu. Dunia ini kejam.
Gak punya uang, di bawah kakimu hanya akan penuh duri. Gak punya uang, gak akan ada wanita yang setia padamu. Gimana kalau aku berbaik hati pinjamkan mobilku 2 hari? Hah? Dasar konyol. Jalan-jalan pakai sandal jelek. Masih mau deketin Rizky. Kamu tak bisa beri yang kuinginkan. Kita sudah selesai. Kamu benar. Aku memang tak bisa beri yang kamu mau. Deteksi, pemilik sistem dalam kesulitan. Sistem diaktifkan otomatis. Sistem flash sale Rp1.000. Produk flash sale diperbarui harian. Batasan setali. Flash sale hari ini, mobil mewah Eropa. Flash sale Rp1.000 kali ini, ternyata mobil mewah Eropa. Mobil mewah Eropa, cuma Rp1.000. Dasar konyol. Lihat, mobilku ini seumur hidup gak akan bisa beli. Gak bisa. Aku gak boleh kalah di sini. Pembayaran berhasil. Item sedang dibuat. Hitungan mundur dimulai. Oh, jadi membuat item butuh waktu juga ya. Cepat-cepat. Kenapa? Pura-pura? Pura-pura gak denger aku, iya kan? Kasar kere. Kamu tahu apa itu orang kaya sejati? Cuma kamu pikir bisa beri Intan bahagia? Kamu itu sampah di selokan. Cukup, Aditya. Beraninya kamu menghinanya. Intan, kenapa kamu selalu belain dia? Apa bagusnya dia? Cuma anak kere. Mobil sendiri pun tak bisa beli. Worth it? Nilai seseorang bukan diukur dengan uang. Kamu merendahkannya hanya membuatku merasa kamu murahan. Murahan? Kamu nggak murahan. Kamu malah biarkan ayahmu di ruang sakit rumah sakit terbaring menderita. Atau mau selamatkan dia? Apa kamu sanggup? Beraninya kamu memaksaku. Intan, satu kata saja. Asal kamu terima syaratku, biaya pengobatan ayahmu, aku yang bayar. Gimana? Menurutmu nggak rugi kan? Aditya, kamu pikir uang bisa beli semuanya? Kamu pikir aku akan demi uang menjual diri? Iya, biaya pengobatan ayahku. Aku sangat cemas. Tiap hari aku mikir, di mana uangnya? Tiap hari aku mikir, kenapa Tuhan tega begitu padaku? Intan, tenang saja. Aku akan membantumu. Aditya, kamu takkan pernah mengerti. Aku lebih rela menanggung penderitaan ini. Rela kerja 3 pekerjaan sehari. Rela capek sampai tak bisa berdiri. Daripada menjual diri demi uang. Martabat, perasaan, bisa dimakan. Bisa selamatkan ayahmu. Ya, uang memang penting, tapi bukan segalanya. Ayahku mengajarku sejak kecil, jangan lupa diri dan punya batasan. Aku lebih rela kerja 3 pekerjaan sehari daripada demi... Aditya, kamu takkan pernah mengerti. Bahagia sejati bukan dari harta, tapi dari usaha sendiri dan ketekunan. Aku akan cari cara sendiri. Jangan harap bisa menghinaku dengan cara ini. Oke. Bagus. Aku mau lihat saja seberapa lama kamu bisa bertahan. Itu bukan urusanmu. Aku akan menemaninya menghadapinya. Intan, sangat kuat. Rizky, aku sama sekali tidak kuat. Aku hanya tidak mau membuat ayahku kecewa. Juga tidak mau menyesal. Intan, tahu nggak? Saat ini aku sangat mengagumimu. Bukan karena kamu cantik, juga bukan karena kamu berani. Tapi memiliki orang lain, keberanian dan ketegaran. Kamu harus tahu, kekuatan sejati bukanlah tanpa air mata, tapi tetap maju meski menangis. Tapi Rizky, aku nggak mau kamu begini. Aku nggak mau menyusahkanmu. Intan, kamu benar-benar yang paling istimewa. Tenang saja. Soal ayahmu, kita akan cari cara bersama. Sepulang apapun, aku akan selalu ada untukmu. Mengharukan. Cuma kamu bisa kasih apa padanya? Intan, aku bilang lagi, asal hari ini kamu terima syaratku, biaya pengobatan ayahmu, semua aku angsurkan. Aditya, Intan, orang dangkal sepertimu tak akan pernah mengerti. Kamu cuma punya uang kan? Dengar ya, urusan Intan, aku yang urus. Nggak butuh sedekahmu. Kalau dia ada masalah, atau ada masalah, aku akan hadir untuknya. Bukan urusanmu. Beresin?
Beresin pakai apa? Pakai gajimu yang seadanya itu? Atau pakai janjimu yang gak ada gunanya itu? Aditya, terima kasih peringatannya. Tapi di dunia ini, ada hal yang lebih penting dari uang. Janji Rizky bagiku lebih berharga dari uangmu. Aku tak butuh sedekahmu. Kita akan berusaha bersama untuk menyelesaikan masalah kita. Hebat juga nyalimu. Rizky, kalau kamu laki-laki, jangan biarkan Intan menderita bersamamu. Sini, buka saja. Lihat baik-baik, rasakan juga. Mobil ini seumur hidupmu takkan bisa kau beli. Pikirkan baik-baik, apa hakmu untuk berdiri di samping Intan? Mobilmu bagus sih. Mobil sebagus apapun tak bisa menutupi kekosongan hatimu. Maksudmu apa? Maksudku, selain pamer uang, apalagi yang kamu punya? Sini. Lihat baik-baik. Rasakan juga. Mobil ini, seumur hidupmu, takkan bisa kau beli. Pikirkan baik-baik. Apa hakmu untuk berdiri di samping Intan? Suruh sentuh! Sentuh! Jangan sok-sokan. Intan, lihat saja pria yang kamu pilih. Orang sepertinya hanya pantas hidup di bawah. Mobil mewah Eropa, pemilik sistem sudah selesai dibuat. Suruh sentuh, dasar sampah. Wah, apa barang bagusnya? Maaf ya, mobilmu memang gak keren. Wah, kukira apa? Mobil mewah Eropa ya? Wah, aku harus lihat ini. Ini korek api atau mainan? Waduh, zaman apa ini? Masih ada yang pamer pakai ini. Sini, biar aku tekan. Wah. Nggak mungkin. Kok bisa kamu punya mobil mewah Eropa? Kunci ini pasti palsu. Kamu selalu menilai orang lain dari levelmu. Tapi sebenarnya, banyak orang tak peduli untuk pamer untuk membuktikan diri. Waduh. Mobil ini beneran. Sahabat Rizky, bukan. Bang, jangan-jangan kamu anak sultan yang diam-diam ya? Hah? Rizky, mobil ini beneran milikmu? Intan, mobil ini memang milikku. Tapi itu nggak penting. Ini cuma alat saja. Tenang saja, semua masalahmu nanti akan kurestui semua. Kamu bohong. Mobil ini nggak mungkin milikmu. Orang sepertimu, mana mungkin bisa beli mobil mewah Eropa? Pasti dicuri atau disewa. Benar, pasti disewa. Memang tak ada gunanya. Fakta tetap fakta. Tak bisa diubah lagi. Jangan sombong. Kamu pikir punya mobil sudah hebat. Jangan lupa, ayah Intan masih dirawat di rumah sakit. Kamu mau selamatkan dia pakai apa? Aditya, itu bukan urusanmu. Semua masalahnya nanti akan kuhadapi bersamanya. Kalau kamu cuma bisa jadi orang yang Ayo, jalan-jalan. Aku belum naik! Aku belum naik! Aku belum naik! Intan, takkan bisa kabur. Halo, Pak Sunario. Saya minta tolong. Rizky, mobil ini siapa? Oh, ini mobilku. Rizky, kamu pikir aku nggak tahu apa-apa?
Kemarin kamu bahkan gak bisa bayar sewa. Ini kan mobil mewah Eropa. Mahal banget. Oh, mobil ini memang gak murah ya. Tadi aku... Aku tahu. Si Aditya itu cuma sombong karena punya uang. Tadi kamu sengaja bilang aku pacarmu. Biar dia gak yakin. Biar dia gak ganggu kamu lagi. Iya kan? Aku ngerti. Makasih. Intan, kita gak usah ngomongin ini lagi. Ya? Ini semua nyata. Ini milikku. Sistem flash sale Rp1.000ku. Tiap hari aku punya kesempatan untuk flash sale Rp1.000. Rizky, sewa mobil ini sehariannya nggak murah kan? Kita cepat kembalikan saja. Kalau uangmu kurang, aku masih ada sisa. Intan, tadi malam kita... Aku nggak maksa kamu apa-apa. Aku akan bertanggung jawab. Kamu fokus mengemudi saja. Intan, aku lihat kenalan. Ada urusan, aku harus jelaskan padanya. Tunggu aku sebentar di mobil. Aku tunggu. Ngapain kamu cari aku? Udah, cepat bilang apa-apa. Aku mau cari pacarku. Nggak sempat ngegosip sama kamu. Kamu baru belanjaan ya? Kamu sepertinya baik-baik saja. Setelah pisah, tentu saja aku lebih baik. Bukannya minggu depan ada reuni, harusnya aku beres-beres kan? Sejak lulus kuliah, kita pacaran terus. Waktu kamu gak kerja, kamu makan dan pakai uangku. Lalu kamu buang aku, langsung sama orang lain jadi pacaran. Gak nyangka kamu begitu. Kamu cari aku cuma untuk ngomongin ini. Untung aku putus sama kamu. Dasar gak bisa diandelin. Kita sudah berakhir, tapi menurutku ada beberapa hal yang lebih baik kita bahas langsung. Rizky, kamu mau aku di jalanan, menghina kamu di depan banyak orang, iya kan? Lihat saja keadaanmu. Reuni minggu depan, aku akan bawa pacarku ikut bersama. Jangan sampai kamu muncul di depanku. Aku tak mau malu. Aku cari kamu gak ada tujuan lain. Cuma mau tanya, barangmu yang ketinggalan di rumahku, pakaian dan barang-barang, masih mau? Kalau gak mau, akan kubuang. Cepat buang saja, cici. Oke. Rizky, memangnya aku harus bilang apa? Berapa banyak uangmu? Aku gak tahu. Jangan sok-sokan sama aku. Jamie pamer di depanku. Kau habiskan semua tabunganmu untuk sewa mobil dan menemuiku. Kenapa? Kau pikir aku akan kembali padamu? Rizky, aku jago menilai orang. Kau cuma pecundang miskin. Takdirmu hidup sebatang kara. Jujur, aku sangat menyesal. Menyesal tak membuangmu lebih awal. Bukan. Aku menyesal sudah pernah bersamamu. Dasar sampah. Sudah cukup. Baru di komen. Sudah marah? Mau membujukku naik mobil? Gak mampu bayar sewa mobil? Mau aku yang bayar, ha? Aku dan kamu sudah tak ada omongan lagi. Kita sudah berakhir. Jangan ikut campur urusanku. Rizky, ada apa? Perlu bantuan? Bagus, Rizky. Kau sengaja membuatku marah, kan? Demi balas dendam di depanku, kau rela sewa mobil dan bayar orang. Aku bilang, jangan harap. Aku nggak tertipu. Nggak perlu, Kak. Rizky, aku sungguh meremehkanmu. Rizky, sudah larut. Kita pulang saja. Aktingnya bagus juga ya. Aktingnya tuntas ya. Nak, Rizky membayarmu kan? Dibayar berapa? Intan, bukan aku yang bayar. Jaga ucapanmu. Beraninya kamu marahin aku. Aku tulus pada Rizky. Sekarang aku pacarnya. Siapa pacarku? Bukan urusanmu. Malas meladenimu, Intan. Sudah larut. Di jam segini mungkin susah naik taksi. Biar aku hantar pulang ya. Rizky, jangan sok-sokan di depanku. Yuk. Pak, halo. Saya yang pesan. Oh, nggak apa-apa. Santai saja. Nggak buru-buru. Rizky. Maaf,
Intan, kamu... Maaf ya, tadi aku terlalu terus terang, membuatmu sulit. Enggak. Menurutku kamu benar. Aku cuma nggak nyangka kamu membela aku. Halo, ini aku. Apa? Aku langsung ke sana. Rizky, cepat antar aku ke rumah sakit. Oh, baik. Maaf. Pak, di mana? Jangan ribut, ini rumah sakit, jangan ribut. Nurse, mana ayahku? Ayahmu siapa? Ayahku. Jangan tarik, sakit. Aduh. Maaf ya. Ayahku Hendro Santoso, di mana dia? Gimana keadaannya? Oh, jadi kamu anaknya Hendro Santoso ya? Nurse, ayahku. Bayar utangannya dulu, baru kita bahas yang lain. Kok mahal banget? Nurse, kita harus lihat orangnya dulu, baru kita pikirkan cara bayarnya. Hendro Santoso sudah dipindahkan ke ruang kelas umum. Kenapa? Itu kan sudah jelas, masih utang. Kok sebanyak ini? Kamu pikir rumah sakit ini lembaga sosial ya? Obat dan alat medis gratis, tenaga medis gratis, listrik dan air gratis. Bukan gitu, tapi ini keterlaluan. Kamu siapa dia? Keluarganya. Kalau keluarga, cepat bayar utangannya. Dokternya bilang paling lambat besok pagi. Kalau belum lunas, kalian keluarga cepat bawa pulang pasiennya. Rizky, gimana ini? Tenang, aku cari-cari. Wah, Intan. Kebetulan ya. Ada apa? Kok kamu di sini? Kamu nggak berhak bicara. Minggir sana. Intan, kok kamu terlihat sedih? Soal biaya pengobatan paman ya? Masih kesulitan ya? Wah, 6 digit. Kenapa? Tuan yang punya mobil mewah Eropa ini nggak mampu bayar ya? Apa urusanmu? Aduh, jangan ikut campur. Aku kan peduli sama Intan. Lagian, uang segini nggak apa-apa buatku. Intan, asal kamu minta, aku bisa bantu kamu. Nggak usah, aku bisa cari cara sendiri. Ya sudah, pikirkan saja. Tapi waktu itu nggak menunggu. Intan, abaikan saja. Kita lihat ayahmu dulu. Soal uang, biar aku yang urus. Waktu itu nggak menunggu. Intan, menjadi orang takutnya salah pilih pihak, salah pilih orang. Ada orang jelas-jelas cuma pura-pura kaya. Kamu harus buka mata, lihat baik-baik. Ngapain kamu kesini? Kalau cuma mau menghinaku dan Rizky, kamu bisa pulang. Bukan. Lihat, kan sudah kubilang, kamu salah paham padaku. Aku cinta kamu kok. Aduh, biaya pengobatan yang cuma ratusan juta. Untuk pria ini malah jadi takut. Tapi untukku, Aditya Prakoso, itu cuma hal sepele. Sebenarnya apa tujuanmu? Lihat. Kamu salah paham lagi kan? Aku cuma mau membantumu saja. Setelah tahu kondisi Paman Hendro, aku langsung datang ke sini. Terima kasih atas niat baikmu. Soal uang, aku bisa urus sendiri. Intan, jangan buru-buru menolak. Kondisi Paman Hendro tidak bisa kau biarkan begitu saja. Intan, tenang saja. Aku punya cara. Siapa yang gak bisa omong besar? Tunjukkan saja buktinya. Gak mampu bayar sewa mobil. Mau aku yang bayarin? Kita sudah berakhir. Aku menyesal sudah pernah bersama orang sepertimu. Rizky, pulanglah. Betul. Menjadi orang harus tahu diri. Pergi. Kalian semua pergi. Intan, setelah malam ini, lihat saja nanti. Kamu pasti rela masuk pelukanku. Intan, urus Paman Hendro dulu. Aku cari cara dapat uang.
Tuan Muda, semua ini sudah saya lakukan sesuai maunya. Apa Tuan Muda puas? Puas, sangat puas. Setelah Intan terima, aku pasti akan bicara baik-baik kepada Direktur Santoso untukmu. Wah, terima kasih banyak Tuan Muda. Aku sudah tahu, ikut Tuan Muda pasti akan hidup enak. Halo Riz. Halo Bayu, aku butuh uang. Kamu punya berapa? Kamu bercanda? Kamu tahu aku punya uang berapa kan? Siapa tahu kamu ada yang kamu sembunyikan, semacam tabungan diam-diam gitu. Ngomong gitu, aku nggak suka ya. Siapa sih yang sebenarnya punya banyak uang sampai pakai mobil mewah Eropa? Oh iya, mobil mewah Eropaku itu masih 90% baru kan? Mobil ini harganya berapa ya? Masa sih? Bam, kamu ini ngapain sih? Memangnya ada apa sampai butuh uang secepat ini? Mobilmu itu kamu belum pakai 2 hari. Aku bahkan belum sentuh. Jangan basa-basi, cepet kasih perkiraan. Aku kan bukan ahli. Tapi setidaknya pasti ratusan juta kan? Jadi sekarang bisa hubungi pembeli? Sudah jam segini, mereka sudah tutup. Besok aja, nanti aku tanya-tanya. Itu terlambat. Terlambat untuk apa? Halo, jelaskan. Halo. Ayah di mana? Tuan Muda, semua ini sudah sesuai dengan rencana Anda. Sudah berjalan. Waktu tidak menunggu. Rizky, pulang saja. Pemilik sistem sedang dalam kesulitan. Sistem akan diaktifkan otomatis. Sistem flash sale Rp1.000. Produk flash sale diperbarui setiap hari. Hanya sekali belanja. Flash sale 1 ton emas. Waduh, 1 ton emas. Pembayaran selesai. Pembelian berhasil. Membuat emas. Sistem butuh 3 menit. Intan. Ya Tuhan. Di mana ruang inap Hendro Santoso? Kamu lagi mau jemput pasien pulang? Aku tanya, di mana ruang inap Hendro Santoso? Di ujung sana. Oh, aku tahu kamu juga kesulitan. Enggak apa-apa. Maaf sudah ganggu pagi-pagi. Maaf ya. Intan. Rizky, kok kamu di sini? Kemarin aku sudah bilang, tunggu aku kembali. Maaf soal kemarin. Aku... Konyol, jangan salahkan dirimu. Tenang saja, aku sudah punya cara. Paman Hendro pasti akan dapat perawatan terbaik. Ayahku. Semuanya. Meskipun dia senyum-senyum, seolah-olah nggak peduli. Katanya pulang juga nggak apa-apa, di rumah juga sama saja. Dia juga minta aku jangan minta tolong ke siapapun, dan jangan khawatirkan dia.
Tapi Rizky, kamu tahu nggak? Makin dia begitu, aku sebagai anaknya makin merasa bersalah. Jangan salahkan dirimu. Tenang saja, aku sudah punya cara. Paman Hendro pasti akan dapat perawatan terbaik. Kamu mau tidur semalaman ya? Aku. Rizky. Jadi, kamu dokter pengobat Pak Hendro? Benar. Tadi pagi, obat Pak Hendro nggak diganti kan? Hei, Pak. Kamu sampai sekarang masih nggak tahu situasinya. Situasi apa? Yang perlu dikatakan, semalam sudah aku bilang, kita berdua jangan merepotkan satu sama lain. Cepat beres-beres barangnya. Aku minta ruang, Pak Hendro, diganti ke VIP. Sekarang. Rizky? Apa aku salah dengar atau kamu belum sadar, Pak? Hendro Santoso masih utang di rumah sakit kami sejumlah besar. Cih, kamu sekarang... Cukup? Ini. Jawab, cukup nggak? Oh, kurang ya? Ini. Sekarang cukup. Sekarang juga, cepat proseskan. Lalu, atur ganti kamar. Saya harap rumah sakit ini mulai sekarang, terus lanjutkan dan tingkatkan perawatan Pak Hendro. Bisa? Bisa. Sudah beres. Nona Intan, puas? Hei. Intan. Rizky? Emang emas ini dari mana? Jangan-jangan kamu curi? Mana mungkin? Kenapa cuma dia Aditya yang punya teman di rumah sakit dan aku nggak boleh punya teman di bank? Hello, Dr. Leo. Apa Intan? Apa? Ulangi lagi. Rizky lagi. Siapa sebenarnya dia? Intan, soal Paman Hendro, kamu jangan khawatir. Aku sudah cari 2 perawat. Mereka giliran jaga Paman. Nanti kalau sudah pulang, istirahat yang baik. Yang penting jaga diri baik-baik. Rizky, jawab aku jujur. Apa kamu melakukan hal ilegal? Sistem ini seharusnya nggak dihitung kan? Tentu tidak. Rizky, kenapa kamu baik banget sama aku? Perhatian banget sama urusanku. Karena kita kan teman. Baik sama teman wajar kan? Teman? Intan, aku... Makasih ya. Aku akan selalu ingat budimu. Uang utangku juga akan kubayar. Intan, ngapain ngomong gitu? Kita kan gak usah sungkan. Aku pulang dulu ya. Intan. Lusa, aku sama teman-teman lama janjian makan. Oh, aku tahu. Maksudku mau ikut. Tapi aku bukan teman sekelasmu. Asal teman kan. Ini nggak apa-apa. Maaf ya, Rizky. Aku lagi bingung. Nggak bisa jawab kamu. Aku duluan ya. Kenapa? Hah? Kita berdua sudah lama nggak nemenin minum ya.
Bukannya baru minum bareng 2 hari lalu? Masih sadar ya? Kenapa? Mau bikin aku mabuk? Tenang, Bang Bayu ini gak tertarik sama cowok. Ngomong apa? Sebenarnya mau tanya apa? Kamu sudah punya pacar. Aku sebagai sahabatmu gak bisa cari kamu lagi. Astaga, kamu kayak cewek sih. Malam ini kita bikin sesi jujur. Hah? Jujur apa? Jangan pura-pura ya. Aku pura-pura apa? Jelasin dong. Uang beli mobilmu itu dapat dari mana? Hei, pikirkan baik-baik ya. Bang Bayu ini nggak gampang ditipu. Itu... Sistemnya cuma muncul sekali sehari. Kalau nanti aku tanpa sengaja melanggar mekanismenya, bisa-bisa sistemnya nggak muncul lagi. Nggak bisa. Soal sistem ini, nggak boleh kasih tahu siapapun. Sudah kepikiran? Sebenarnya aku udah jelasin ke Intan. Uang ini aku pinjam dari sahabat lama. Salah ingat. Pinjam dari teman. Aku juga janji sama dia. Aku akan segera cari kerja baru dan segera membayarnya. Cuma itu. Udah. Ya, gitu aja. Harusnya bilang dari tadi. Bikin aku khawatir terus. Kamu ini terlalu mikir. Aku takut nanti kamu nekat. Orang bijak cinta harta, tapi caranya harus benar. Orang bijak bisa miskin, tapi kita nggak curi, nggak merampok, kan? Di luar sana, Bang Bayu akan membayarnya bareng kamu. Wis, karena kita lagi jujur lagi dong. Mau tanya apa lagi? Cepat tanya. Kamu sama Intan itu, kalian serius kan? Aku juga nggak tahu. Kita kan tetanggaan sama Intan sudah beberapa waktu, tapi kita nggak pernah berinteraksi. Baru-baru ini, aku baru benar-benar mengenalnya. Terus, lanjut dong. Rasanya unik, seperti bersinar. Aduh. Kamu ini sudah jatuh cinta. Aku juga nggak tahu. Riz, bayangin. Kamu sudah beberapa kali menyinggung si Mas Aditya. Dia itu anak manja, anak kaya. Masa dia bisa terima? Terus kenapa? Dia ada jalannya, aku ada jalanku. Aku ini nggak punya apa-apa. Masa takut sama yang punya? Tapi kalau dia mengincar Intan. Intan, betul. Kamu sudah beberapa kali di depan Intan mengacaukannya. Sejak awal, dia memang mengincar Intan. Kalau dia jadi nekat pas kamu nggak ada, dia mau macam-macam sama Intan. Tungguin. Pak, uangnya di sini ya. Pak Surya. Kak Rizky, aduh, kamu munculnya gak ada bunyinya. Kamu bikin aku kaget. Aku tanya, ngapain kamu diam-diam di depan rumah Intan? Nggak ngapain kok. Gini deh, aku kan sebagai pemilik, terhadap kamu dan Intan aku agak terlalu keras. Pas aku mikir lagi, iya juga. Aku agak keterlaluan. Jadi kupikul makanan buat jenguk kalian. Oh. Lalu, barangnya mana? Intan yang bawa masuk. Mungkin dia lagi makan di dalam. Cuma bawa Intan. Bagianku mana? Aduh, aku buru-buru. Jadi cuma bawa satu. Gini aja Kak Rizky. Lain kali aku kasih lagi. Aku siapkan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Hey. Aduh, dasar otakku ini.
Di rumahku ada sup yang direbus. Nanti bakal gosong. Aku duluan ya. Kak Rizky, lain kali 2 kali lipat ya. Inghan. Rizky, ada apa? Aku... Yuk, masuk dulu. Ini dari Surya Gunawan. Kok kamu tahu? Sudah kamu makan? Rizky, kamu kenapa? Cepat, sudah makan? Belum. Ada masalah dengan semangka ini. Surya Gunawan itu tiba-tiba kasih kamu sesuatu. Aku curiga niatnya tidak baik. Tadi di depan pintu kamu, dia berkelit-kelit. Aku takut dia main curang. Nggak mungkin kan? Meskipun Surya Gunawan agak pelit, tapi dia nggak akan berbuat begini kan? Jangan lengah. Jangan makan ini. Hello? Kok lama banget? Sudah beres belum? Mas Aditya, saya sudah laksanakan perintah Anda. Barangnya sudah kuberikan ke Intan. Kamu nggak sebut nama aku kan? Aduh, Mas Aditya, Anda tenang saja. Saya yang urus. Bagus. Aku langsung ke sana. Mas Aditya, tapi... Tapi apa? Tapi ada sedikit masalah. Cepat selesaikan. Masalah apa? Sudah beres semua. Pas mau pergi, Rizky Pratama datang. Dia lagi ketuk pintu Intan. Anak itu lagi. Hello? Astaga. Oh. No, aku ganti baju dulu. Rizky, ngapain kamu lari kencang banget? Aku hampir nggak keburu kamu. Dasar banyak omong. Mbak Indah mana? Lagi ganti baju. Tadi Surya Gunawan datang kasih dia sesuatu. Gerakannya aneh. Aku takut dia punya niat buruk. Semangka. Mbak Intan, dengar ya. Orang sekarang nggak bisa diandelin. Semua orang tahu si Pak Surya itu orangnya gimana. Malam-malam begini dia kasih kamu makanan. Dia pasti punya niat buruk. Ya. Jangan dimakan. Aku lari mengejarmu loh. Aku makan semangka. Kenapa? Kamu semangka ini. Bayu. Dia kenapa? Jangan-jangan dia mati. Nggak sampai gitu. Dia hanya pingsan. Sudah, biarkan dia tidur. Biar nggak ribut. Jadi, semangka ini dibius Surya Gunawan. Surya Gunawan ini memang bukan orang baik. Tapi kali ini, kurasa dia hanya diarahkan. Maksudmu... Tia Prakoso? Tenang saja, ada aku. Oh, itu sudah larut. Oh iya, kalau gitu kamu istirahat dulu saja. Aku pulang dulu ya. Dia gimana? Kalau gitu, biarkan dia tidur di sini dulu. Aku juga nggak bisa angkat dia. Aku tunggu di sofa sebentar. Nanti kalau dia sadar, aku antar dia pulang. Kalau gitu, kamu tidur dulu. Jangan lupa kunci pintunya. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Baik. Kalau tak kuberi pelajaran berdarah, bencianku takkan terbalaskan. Mas, preman hebat yang Mas suruh akan tiba besok di kota Bahari. Bagus. Besok bawa mereka langsung ke saya. Baik, Mas.
Sudah bangun, cepat pergi. Gawat. Sebenarnya aku kenapa? Ini barang dari Surya Gunawan. Dia membiusmu. Kamu keracunan. Memalukan. Hei, kamu ngejek aku ya? Bukan, Rizky. Sikapmu ini gak bisa ya. Aku hampir mati tahu. Aku... Sudah. Gak punya rasa. Cepat pergi. Hei, aku tunggu di rumah. Hehehe, pelan-pelan. Aku malu loh. Kamu kok belum tidur? Kulihat kamu tidur. Takut kamu kedinginan. Mau kubalutkan selimut. Intan. Kasih. Lepaskan. Belum tidur ya? Ada apa? Enggak apa-apa. Intan, waktu itu aku mabuk. Aku nggak jelasin dengan jelas. Sebenarnya aku suka kamu. Aku masakin sarapan. Hati-hati. Butuh bantuan? Gak usah, sebentar lagi jadi. Kalau gitu, jangan capek ya. Tungguin aku. Halo? Oh. Kira-kira 300-an kilo. Ya, kamu dengar benar. 300 kilo. Oh, oke. Aku tunggu kabarmu. Sama 1 kilo emas. 1,8 miliar. Sistemku ini keren banget. Intan, aku mau bilang sesuatu. Bilang saja, aku dengar. Bagaimanapun masa depan akan selalu ada untukmu. Salah padaku. Sekarang aku bisa membuatmu bahagia. Makasih, Rizky. Masuk. Bos, mereka sudah di sini. Pukul laki-lakinya sampai parah. Bawa pulang yang perempuan. Kidnap? Itu ilegal loh.
Pasti kami selesaikan. Intan, kudengar ayahmu sudah stabil. Bahkan dipindah ke VIP. Untung ada teman. Teman? Jadi temanmu itu super kaya ya? Enggak kok. Dia baru dipecat. Aku harus kerja keras. Cepat cari uang untuk balikin dia. Kalau enggak, dia bisa stres. Aduh, Intan emang baik banget. Selalu mikirin orang lain. Waktu itu aku nggak bisa pinjamin kamu. Nggak salahin aku kan? Mana mungkin. Kita kan teman. Kamu juga punya kesulitan. Aku nggak akan salahin kamu. Intanku memang terbaik. Kalau ada kesempatan nanti, kenalin aja temannya itu. Biar kita kenalan ya. Nanti pasti ada kesempatan. Intan, aku mau bilang sesuatu. Cowok zaman sekarang jarang yang bisa diandelin. Apalagi yang begitu baik sama kamu. Jangan kasih semua dirimu padanya. Putri, sebenarnya aku sudah pacaran sama Rizky. Apa? Kok kamu sama Rizky pacaran? Kok kamu sebodoh ini? Apa sih bagusnya dia? Gak punya uang, gak punya karir. Kamu suka dia dari mana? Aduh, Rizky baik banget sama aku. Lagian, baiknya gak bisa buat makan. Dia gak bisa urus diri sendiri, gimana mau jaga kamu? Rizky transfer 10 miliar ke aku. 10 miliar? Kamu yakin gak salah lihat? Halo Rizky, kok kamu transfer 10 miliar ke aku? Uang sebanyak itu dari mana? Intan, uang ini pakai saja dulu. Soal uang, biar aku yang urus. Bukan gitu, aku nggak bisa terima uangmu. Jadi, uangnya dari mana? Tenang Intan, jangan tanya lagi. Sudah aku bilang, aku akan menjagamu. Aku pasti akan tepati. Pakai saja dulu. Kalau kurang, bilang aku. Ya. 10 miliar? Dari mana Rizky dapat uang sebanyak itu? Aku juga nggak tahu. Dia cuma bilang, pakai saja. Jangan khawatir soal uang. Nggak nyangka ya, nggak nyangka. Ternyata dia anak kaya yang diam-diam. Kalau gitu, kamu harus hati-hati ya. Bisa jadi dia cuma main-main sama kamu. Putri, Rizky bukan orang seperti itu. Kamu ini terlalu naif. Cowok itu nggak ada yang bener. Jangan sampai kamu ditipu. Putri, Rizky itu baik. Aku nggak mau kamu ngomongin dia. Kalau ngomongin dia lagi, aku cuekin kamu. Iya. Aku salah. Aku minta maaf ya. Intan, kenapa kamu bisa seberuntung ini? Bisa dapat pacar kaya raya begini? Putri, cepat. Jangan berhenti. Ada apa? Kita mau kemana? Kita diikuti. Jangan menoleh, cepat. Tenang. Intan, aku takut. Ini urusanku sendiri. Aku tak boleh menyusahkan Rizky lagi. Dasar cewek, lari juga kuat. Nanti kamu akan berlutut memohon. Ikut kami kalau tahu diri. Kalau enggak, sayang. Jangan lari! Sayang, berhenti, jangan lari. Berhenti, jangan lari, berhenti! Sayang. Berhenti! Jangan mendekat. Lari, kok nggak lari lagi? Dasar sampah! Hari ini kamu akan diusir dari sini terbaring. Sayang, cuma kalian. Bos, bagaimana dengan mereka berdua? Ada apa ini?
Hajar dulu, lalu lapor polisi. Baik. Memang enak punya uang. Satpam bayaran mahal memang profesional. Ampuni kami, Tuan. Baik, urus saja. Dalam 1 jam, aku mau dengar cerita mereka. Asal nggak mati. Baik, bos. Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Untung kamu datang tepat waktu. Kan ku bilang si Aditya itu nggak akan tinggal diam. Tanganmu kenapa? Nggak apa-apa. Cuma luka kecil. Nggak separah itu kan. Tadi cuma mau gaya. Jadi sampai terluka. Aduh, aku ini payah banget. Nyeri kan? Mukanya tadi hebat banget. Seorang lawan 2 orang. Hebat banget. Intan, tanganmu kuat juga. Lebih sakit dari mereka tadi. Pokoknya, kamu selamatkan aku lagi. Itu apa sih? Bukannya kamu bilang mau cari kerja? Tangannya luka begini, gimana mau cari kerja? Masih perlu cari kerja? Aku kaya raya. Nggak kerja lagi? Iya. Benar juga. Belum kasih tahu aku, uang sebanyak ini dari mana? Mau tahu? Kalau aku bilang, aku dapat warisan besar. Kamu percaya? Oh, ternyata begitu. Dia beneran percaya. Alasan ini lumayan juga. Oh iya, reuni sekolahmu kan mau dekat. Tanganmu luka begini, pasti nggak nyaman kan? Intan, kamu khawatir sama aku? Aku cuma takut tanganmu bisa kena infeksi. Memangnya kenapa? Lagian reuni sekolah, bukannya kamu ikut aku? Ada kamu, aku takut apa? Lagian, kamu cantik banget. Aku pasti jadi bangga. Lapar nggak? Kayaknya enggak. Kalau gitu, kita lihat baju dulu. Boleh. Yuk. Waduh. Maaf. Nggak apa-apa. Hati-hati ya. Hei, Nona ini agak familiar ya? Apa saya berkesempatan kenalan? Maaf ya, kita nggak kenal. Kita ketemu, itu jodoh. Saya Fajar Saputra, dan Nona? Maaf Pak, kami ada urusan. Siapa dia? Dia pacarku, kami ada urusan. Kami duluan ya. Hei, jangan dingin-dingin dong. Aku cuma mau berteman. Maaf ya, dia nggak butuh teman sepertimu. Kami duluan. Baiklah, kalau gitu saya permisi. Tapi, Nona, kita akan bertemu lagi. Intan terlalu cantik. Orang ini agak menyebalkan. Mikirin apa? Oh, nggak apa. Yuk. Bang, sudah lama nunggu. Baru tiba. Kamu telat. Bang Fajar, itu karena macet banget. Aku susah banget nyari taksi. Kamu juga nggak jemput aku. Sudah. Jangan ulangi lagi. Aku janji nggak akan ulang lagi. Bang Fajar. Bang Fajar, kapan kamu beliin aku mobil ya? Rizky, ayo kita masuk lihat-lihat. Sudahlah, aku rasa toko ini nggak cocok buatku. Aduh, nggak beli kok, cuma lihat-lihat aja.
Yang ini bagus. Rizky, coba ini. Waduh, semua baju di sini mahal banget. Meskipun sudah jual 1 ton emas, aku sudah kaya raya. Tapi lebih baik tetap rendah hati. Nggak perlu pakai baju mahal begini. Intan, aku rasa baju ini nggak cocok buatku. Aku nggak suka yang pas badan. Gimana kalau kita ke toko lain aja? Maaf ya, di sini nggak bisa dicoba. Kalau sudah cocok, langsung beli saja. Selain itu, kalau bajunya kotor, meski nggak dibeli, harus bayar harga asli. Ini namanya paksa beli. Mana ada beli baju nggak dicoba? Nggak dicoba, gimana tahu cocok nggak? Itu aturan toko, selalu begitu. Kalau nggak suka, tanya bos kami. Kalau merasa mahal, ke toko murah aja. Aku nggak halangi kok, beli atau nggak, terserah. Ini logika preman. Rizky, ayo pergi. Hei, kalian nggak boleh pergi. Bajunya kotor, harus bayar harga asli. Jangan pergi, bajunya kotor, harus bayar harga asli. Bajunya kotor, akan ku angkat. Lagian, kotor di mana? Ini nggak kotor kok. Jangan berdebat, aturan itu aturan. Di toko ini ada CCTV, nggak bisa mengelap. Logikamu keterlaluan. Kalau begini, kita bisa lapor ke lembaga konsumen untuk melapormu. Lapor saja kalau berani. Tahu nggak ini tempat apa? Lihat diri kalian sendiri. Nggak mampu, jangan banyak omong. Kampungan. Itu kan Rizky Pratama. Bang Fajar. Loh, kalian bertemu lagi. Bang Fajar, kamu kenal mereka? Cuma pernah ketemu, bukan kenal. Iya kan Bang Fajar, mana mungkin kenal orang seperti itu. Ada apa ini? Mereka berdua di toko ini cuma pilih-pilih, nggak beli. Bajunya jadi kotor, malah nggak mau bayar. Omong kosong! Kalian berdua, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fajar Saputra, manajer pemasaran Grup Harmoni. Mall ini adalah aset milik Grup Harmoni. Sekarang saya yang urus. Saya dan Nona ini tersebut jodohnya. Urusan hari ini saya bisa lupakan. Anggap saja ini untuk Nona. Tapi untuk Bapak ini, sebaiknya segera kenali diri sendiri. Jujur saja, toko kami ini untuk pelanggan kelas atas. Bukan sembarang orang bisa memakainya atau mencobanya. Tentu saja, orang ini sama seperti pakaian. Yang cocok untukmu, dan yang terlalu tinggi untukmu. Harus tahu diri. Nona, kan benar? Apa maksudmu? Hebat sekali, memang Tuan Fajar, benar sekali. Benar saja, atasan jelek, bawahan jelek. Apa katamu? Maksudku kamu, seorang yang katanya manajer Grup Harmoni, iya kan? Nggak beresin urusan? Ya sudah, kok sekarang sampai omongan orang nggak ngerti lagi? Kamu, baju itu kan meski potongannya bagus dan bahan mahal, tetap saja untuk dipakai, harga seberapa mahal pun, posisinya seberapa mewah pun, kalau nggak boleh dicoba, mending kamu bikin jadi pajangan, atau buang ke tempat sampah. Kamu ini siapa? Beraninya kamu menilai perusahaan kami? Aku cuma konsumen biasa, tapi beli atau tidak, aku yang putuskan. Apa kamu sanggup beli kalau bukan karena Nona ini? Sudah aku bilang, satpam mengusirmu. Kalau aku sanggup beli. Rizky, cukup sudah. Uang di dompetmu ada berapa? Orang lain nggak tahu, tapi aku tahu kan? Kita sudah berakhir. Aku mau cari pacarku. Kamu jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kamu tak bisa beri apa yang ku cari. Aku memang tak bisa beri apa yang kamu mau. Pemilik sistem ditertawakan. Sistem akan diaktifkan otomatis. Sistem flash sale Rp1.000. Produk flash sale diperbarui setiap hari. Hanya bisa dibeli sekali. Produk flash sale hari ini. 60% saham Grup Harmoni. 60% saham Grup Harmoni? Berarti aku pemegang saham terbesar. Mall ini juga... Aku cinta kamu. Pembayaran selesai. Pembelian berhasil. Proses akuisisi saham 179 178. Maria, seorang bisa berubah. Kalimat itu nggak pernah dengar. Lalu kenapa? Nggak ada perubahan. Aku memang punya uangnya, tapi toko kalian pelit banget. Baju nggak boleh dicoba. Tapi aku lebih murah hati. Bisa kalian coba, Sweep.
Lagian, untung grup Harmoni juga jadi milikku. Rizky, jangan gegabah. Tenang saja. Swipe saja. Tunggu. Kenapa? Cepat banget nyerahnya. Rizky, aku bener-bener gak salah menilaimu. Kamu memang selalu jadi orang yang payah. Tunggu. Pilih baju. Pilih saja. Aku mau lihat saja. Apa sih maunya kamu? Sudah dipilih belum? Rizky, aku lagi sibuk, gak sempat nonton dramamu. Sudah. Mau yang mana? Biar saya tanya harganya. Semua baju di toko ini, semua ada. Aku beli semua. Oh, ini enggak. Yang enggak boleh dicoba itu. Rizky, kamu gila. Ini berapa harganya? Lagian, buat apa banyak baju begini? Karena mereka membuatmu tidak senang. Kamu gak perlu begini. Swipe. Tunggu. Biar dia bayar dulu. Aku mau lihat apa dia cuma pamer. Iya, dia nggak mungkin sanggup. Jangan sok-sokan. Totalnya 12 miliar. Bayar. Baik, saya swipe ya. Swipe, tunggu apa lagi? Pembayaran berhasil. Terima kasih pun nggak bilang. Kamu nggak cocok di sini. Intan, yuk. Hei, apa maksudmu? Bajumu ini nggak kamu ambil. Kamu ini konyol sekali, malah boros begini. Ini cuma untuk keuntungan grup Harmoni. Aku malah senang. Bagaimana kamu tahu uang ini nanti nggak akan kembali padaku? Apa katamu? Ucapan saya, kamu tak perlu tahu. Kamu cukup tahu, kamu akan segera dipecat. Kamu bilang apa? Hei, kamu ini siapa? Beraninya menyuruh-nyuruhku. Apa hakmu untuk bicara besar di sini? Haknya akan segera ada. Tunggu saja. Jangan so hebat. Aku mau lihat apa yang bisa kamu lakukan. Hitungan mundur transfer saham. Rizky, kau cuma pecundang yang cuma bisa omong besar. Jangan sok hebat di sini. Uang untuk beli baju ini, jangan-jangan semua itu hasil curian. Transfer saham berhasil. Pemilik sistem dapat 60% saham grup Harmoni. Halo? Fajar Saputra. Memekapku. Rizky, kamu ini siapa? Rizky, kamu sudah gila karena marah. Beraninya kamu bicara begitu. Fajar Saputra, kamu dipecat. Apa? Aku dipecat? Kalian salah orang kan? Ini keputusan Dewan Direksi. Silakan segera tinggalkan mall ini. Rizky, sebenarnya kamu apakan? Eyo. Tidak mungkin. Kok bisa, Rizky? Riz, buka pintunya, Riz! Buka, Riz! Aduh. Kakakku tersayang. Kok kamu masih semangat tidur nyenyak begini? Pantas saja teleponmu nggak diangkat. Ada apa ini? Pagi-pagi begini, kok buru-buru? Ada apa? Ada apa? Tanya dirimu sendiri. Kamu apain, Maria? Maria? Hah, ada apa lagi? Pikirkan baik-baik. Oh, dia ya. Dia berpacar baru. Oh, dia itu manajer. Kebetulan, waktu itu aku sama Intan ke mall, mau belanja. Jadi ketemu kan? Cuma itu? Semudah itu? Oh, aku sekalian tekcak dia dari grup Harmoni. Kamu pecat pacar baru Maria? Di Pencep? Hah? Dari grup Harmoni? Ya. Namanya Fajar Saputra. Dia manajer mal itu. Tapi sekarang dia bukan lagi. Kah, hebat banget caramu.
Tak saja Maria sangat marah. Aku tahu kamu nggak lihat HP. Nih, sekarang Maria maki-maki kamu di grup. Katanya kamu brengsek, tak tahu diuntung, pengkhianat, tak setia. Sudah, jangan dibaca lagi. Seru banget ya. Pokoknya, sekarang semua orang sisi Maria. Mereka menunggu saat reuni untuk serangmu bersama. Dan kamu jadi targetnya. Hebat ya. Juga pakai idiom ya. Jelas. Bukan, ini yang penting. Kak, kamu sekarang jadi incaran semua orang. Aduh. Aku nggak peduli. Biar mereka pikir apa. Bukan, kamu nggak peduli. Hah? Sekarang Maria bilang kamu nggak ada gunanya. Bahkan masa lalu kalian, dia ungkit semua. Sekarang semua orang pikir kamu itu brengsek tak tahu diuntung. Kenapa dia nggak bilang soal kelakuan dia dulu? Riz, reuni itu kita nggak usah kesana aja. Kenapa lagi? Semua tahu kita akrab. Nanti aku nggak mau dihujat. Bayu, tenang aja. Pertama, ini bukan urusanmu. Kedua, aku nggak salah. Mereka yang mulai dulu sama Intan. Kalau enggak, apa aku perlu meladeni mereka? Oh, tas Maria marah besar. Aku baru paham. Paham apa? Cemburu wanita. Dan juga nggak mau kalah. Aduh, barangku itu. Kalaupun aku nggak mau, kalaupun aku harus buang, aku nggak akan kasih ke orang lain. Sudahlah kamu kan jomblo. Masih mau ngasih nasihat soal hubungan. Hey. Udah manfaatin, langsung lupakan ya. Dulu waktu kamu sama Maria masih pacar. Jadi soal reuni itu, kamu tetap mau pergi ya? Harus. Saja ini penutup masa lalu. Sudah waktunya mulai dari awal. Kamu gak takut nanti teman-teman sengaja cari masalah? Kan ada kamu. Oke, karena omonganmu itu, aku ikut kamu. Kita kan sahabat dari kecil, saudara sejati. Ya, satu itu imut. Aku kalah. Iya, betul. Bukan, kamu yang imut, keluargamu juga. Kamu yang kalah sih. Kamu yang kalah sih. Oh ya, Riz. Kamu dan Intan sudah pacaran kan? Aku juga nggak tahu. Kalau gitu, di reuni nanti, aku bawa dia juga. Aku sudah tanya dia. Tapi dia juga nggak langsung jawab. Aku juga nggak tahu. Riz, Intan itu cewek baik. Jangan sampai lepasin dia. Ya iyalah. Pasti dong. Aduh, Kak. Bilang, mau berapa kali ini? Tahu kan kakak yang terbaik. 3 juta. Masih perlu minta ke aku? Ya. 30. Pintunya di sana. Aduh kak, aku lagi butuh uang banget. Ayah kasih warisannya ke kakak. Kalau kakak nggak belain aku, siapa lagi yang belain aku? Aditya, jelas-jelas ya. Pertama, aku cuma kakak sepupumu. Kedua, dulu paman menyerahkan grup lestari padaku karena kamu nggak becus. Kalau kamu punya ambisi, yang mewarisi warisan Prakoso, harusnya kamu, bukan aku. Sudah, jangan acting. Tiap kali ngomongin kamu, 30 miliar. Nggak mungkin. Aku transfer 10 miliar. Hemat-hemat ya. Untuk sementara, aku nggak mau lihat kamu lagi. Oke.
Makasih, Kak. Kakak yang terbaik. Sudah, aku ada acara malam ini. Suamimu jarang ada waktu. Dia janji mau ikut aku. Aku harus siap-siap. Cepat pergi. Baik, Kak. Jangan lupa transfer ya. Sayang kamu ya. Dulu melawan ayah, sekarang melawan kakak. Seru banget ya. Suami kakak yang cuek itu malah mau ikut kakak ke acara. Aduh, sudahlah. Bukan urusanku. Halo, tempatnya sudah siap? Cih, kalian meremehkanku. Uangku banyak, nggak akan habis. Kabari semua, hari ini semua biayanya aku yang bayar. Ya sudah, begitu saja. Aduh. Tapi kalau dipikir-pikir, si Intan itu makin menarik saja. Dulu aku suruh 2 sampah menangkapnya. Bukan cuma gagal, malah dihajar. Aku nggak akan menyerah. Rizky, awas kamu. Aduh, cepatlah, sudah telat. Kan ku bilang pakai mobil mewahmu. Kamu malah milih diam-diam, pakai taksi jelek. Ngapain buru-buru? Cepat atau lambat, kan sama saja diomelin. Masih berani ngomong. Ini semua gara-gara kamu kan? Ada. Diam, jaga mulutmu, bisa nyelamatin nyawamu. Aduh, nggak peduli. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa, aku pasti duluan yang kabur. Baik juga ya, makasih ya. Yang ku bilang tadi, kamu ingat semua kan? Semua datang pagi ya. Bagaimana kalau kita pesan dulu? Iya. Sudah lama nggak ketemu ya. Hari ini harus banyak minum ya. Makan. Cuma tahu makan. Beraninya kamu datang. Percuma waktu sekolah dulu aku anggap kamu sahabat. Kalau bukan karena teman sekelas, sudah lama aku hajar kamu. Maria telat karena dia yang traktir. Kalau kamu baru masuk, langsung motot makan, kayak hantu kelaparan. Kalian. Teman-teman, aku datang. Rizky, kamu juga di sini? Kan gitu. Kan ku bilang mereka ada apa-apa. Nada Maria tadi, jelas dia pernah terluka. Rizky, kok kamu tega sama aku? Dulu kamu mainin aku, lalu pergi. Sekarang muncul lagi. Mau buat aku sakit lagi. Rizky, kamu masih manusia. Maria itu cewek baik banget. Kamu tega sama dia. Pantas saja tadi teriak minta makan. Ternyata karena merasa bersalah. Rizky, kalau kamu mau minta maaf padaku, aku bisa lupakan masa lalu. Kita mulai dari awal. Iya Rizky, Maria sudah begitu baik. Ngapain masih ragu? Iya. Maria itu dewi kelas kita. Apalagi yang gak kamu suka? Maria, kita nggak mungkin. Aku nggak akan pernah bersama kamu lagi. Rizky, sekarang kamu kayak mau buang aku. Kok kamu tega banget? Maria, dulu kamu yang lalu aku miskin, lalu pergi. Lihat aku kaya, mau kembali padaku. Jangan harap. Ada apa ini? Bukannya Maria bilang Rizky yang mainin dia? Kok kedengarannya sepertinya Maria yang buang Rizky duluan? Jelas-jelas kamu yang suka sama orang lain duluan. Kok sekarang malah salahkan aku? Sungguh. Nggak ada gunanya. Rizky, aku sudah minta maaf padamu. Kamu mau apa? Kamu tega banget ya. Kamu tega banget ya. Intan, kok kamu kesini? Kamu undang aku, jadi aku datang. Maaf ya, aku telat.
Halo semuanya, aku Intan Santoso. Aku pacarnya Rizky. Jadi ini Intan Santoso. Cantik banget. Ternyata Rizky putus sama Maria karena dia memang lebih cantik dari Maria. Ngomong apa sih kamu? Pas lagi dibahas, langsung muncul. Kalian berdua mainin aku ya? Ayo, siapa yang mainin kamu? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Duduk. Maria, sudah cukup. Aku kesini bukan untuk meladenimu. Hei, pasangan barumu mana? Kok nggak datang? Dia juga nggak punya uang lagi. Kamu putusin dia. Siapa bilang aku nggak datang? Dasar sok suci. Dasar pecundang. Memangnya kamu siapa? Jujur saja, Maria nggak pernah suka kamu. Sebelum dia putusin kamu, kami sudah lama bersama. Ternyata Maria yang selingkuh. Jadi Rizky yang disakiti. Kita salah menilainya. Nggak nyangka Maria itu orangnya. Jantungku sakit mendadak. Rizky, kamu cari masalah. Kalau hari ini Maria kenapa-kenapa, habislah kamu. Selama kamu di kota Bahari, jangan harap hidup tenang. Rizky, kamu pikir punya uang sudah hebat? Di mataku, kamu cuma sampah. Maria, ayo pergi. Rizky, kan kamu yang meninggalkanku. Sekarang malah di sini pura-pura baik. Kamu pikir begini aku akan memaafkanmu? Maria, cukup. Rizky tak pernah salah padamu. Kamu yang selalu cari masalah. Kamu yang meninggalkannya duluan. Kalau masih punya malu, berhenti drama ini. Kalian berdua, pelajaran dari hari itu masih kurang ya? Mau coba lagi? Jangan macam-macam. Aku kesini cuma nemenin Maria. Aku nggak mau cari masalah sama kamu. Rizky, sebenarnya yang aku suka sebenarnya kamu. Aku bersamamu. Kalau kamu mau memaafkanku, kita mulai dari awal ya. Maria, apa maksudmu? Bukannya kamu mau sama aku? Diam! Di hatiku cuma ada Rizky. Aku cuma mau sama dia sekarang. Kamu kembali padaku kali ini hanya karena statusku. Kalau aku masih anak miskin dulu, apa kamu masih akan kembali? Maria, ada orang yang pernah kamu capai seumur hidupmu. Fajar, ngapain masih bengong? Cepetnya, jangan bikin malu di sini. Jalang, ngapain masih di sini? Kejar, dia sudah pergi. Maaf ya semuanya, aku kesini bukan untuk cari masalah. Semua minumnya enak. Rizky, kamu sabar sekali. Pantas saja sukses sekarang. Iya, Rizky memang kebanggaan kelas kita. Panggil pelayan, pesan makanan. Maria benar-benar buta. Pria sebaik ini malah ditolak. Ayo, kita minum. Yuk. Minumnya dikit, nanti sakit. Gak apa-apa, aku senang. Bayu, dari sekian banyak orang, hanya kamu yang saat aku tak punya apa-apa, saat paling susah, masih anggap aku sahabat. Sudah, jangan sedih-sedih. Kamu mabuk. Aku antar kamu pulang. Bayu, kamu minum saja di sini. Biar aku yang antar. Oke, mohon bantuannya. Asik-asik saja. Ayo, makan minum yang enak. Yuk. Ayo, yak. Ayo. Intan, selalu ada di sisiku. Sudah, cukup. Ayo, cepat pulang.
Intan, aku suka kamu. Sebenarnya, aku sudah lama suka kamu. Aku juga suka kamu. Tidur yang nyenyak ya. Besok pagi, semuanya akan baik-baik saja. Jangan pergi. Baik, aku temani kamu. Sayangku, apa kamu kangen aku? Dasar kamu. Oh ya, sayang. Intan Santoso lagi ngapain? Seharian cuma ngomongin Intan. Intan, kapan kamu peduli sama aku? Memangnya siapa wanita kamu? Aduh, bodoh. Wanita Mas Aditya tentu saja cuma kamu, sayangku. Nah, gitu dong. Jalang. Berani-berani ya sombong di depanku. Intan, Rizky. Kalian pikir bisa bahagia bersama begini? Permainan baru mulai. Kenapa atau muda? Nggak apa-apa. Aku cuma merasa bulan malam ini indah. Kita lakukan sesuatu yang lebih seru. Dasar kamu. Pagi. Tadi malam kita... Intan, yang ku bilang kemarin itu sungguh. Aku suka. Dan aku sudah lama suka kamu. Aku juga suka kamu. Rizky, aku benar-benar salah. Aku salah dulu. Fajar bukan manusia. Dia memukulku sampai begini. Lihat. Maria, kita sudah lama berakhir. Hidupmu bukan urusanku. Jaga sikapmu. Jangan Rizky. Beri aku kesempatan lagi. Ya, aku janji. Aku nurut sama kamu. Sekarang. Intan Santoso, si manis itu mana pantas untukmu. Aku lebih lembut darinya. Lebih lembut 100 kali lipat. Siapa manis? Hah? Di hatiku cuma... Pak, pergi. Aku tak mau lihatmu lagi. Kamu tega daripada aku. Sudah aku bilang semua. Rizky. Ini bagus juga. Agak abstrak. Lukisan senja di pegunungan ini bagus. Garisnya halus, isinya mendalam. Cocok banget di ruang kerja. Iya, nyaman dilihat. Nggak nyang. Kamu paham juga soal lukisan Cina? Bukan begitu. Aku cuma merasa seni membuat hidup lebih berarti. Oh iya, aku lagi mau beli beberapa lukisan buat dipajang di villa. Menurutmu ini gimana? Villa? Kamu mau beli villa? Iya, aku cuma mau beli beberapa lukisan. Sambil beli villa buat pajang. Demi beberapa lukisan, kamu mau beli villa? Hal kecil. Hidup itu harus maksimal. Iya kan? Kamu ada waktu nggak? Kalau sempat, kita lihat-lihat. Kalau gitu, kapan? Kalau sudah ada waktunya, aku temani kamu lihat-lihat. Oke, deal. Gue di sini sebentar. Aku cari bosnya. Lihat apa ini bisa dipegang. Oke.
Nona Intan, ketemu lagi. Tuan Jaya, kebetulan. Senja di pegunungan ini, sentuhan kuasnya halus. Suasana yang dalam. Keindahan puisi Wira Pradana tercermin. Nona Intan juga suka lukisan tradisional. Aku cuma merasa nyaman melihatnya. Aku sebenarnya kurang paham soal ini. Seni itu tergantung selera masing-masing. Kalau merasa nyaman, itu sudah. Bolehkah aku ikut melihat lukisan ini? Nanti kita minum kopi bareng, lanjutkan pembahasannya. Andi Wijaya ini soal seni juga punya sedikit pemahaman. Maaf Tuan Andi, pacarku masih menungguku di sana. Aku permisi dulu. Cari tahu hobi dan jadwal Intan Santoso. Juga soal Rizky Pratama itu, yang dari grup Harmoni, bos baru. Aku butuh data yang lebih detail. Kak, Rizky Pratama itu entah gimana malah jadi CEO grup Harmoni. Sekarang dia sudah menindas adikmu ini. Kamu nggak bantu aku? Aditya Prakoso. Aku nggak peduli soal masalahmu dengan Rizky Pratama. Itu harus kamu Aku nggak akan mengusik grup Harmoni. Lagi pula, kita cuma sepupu. Aku sudah sering kasih kamu uang, padahal Andi Wijaya tahu. Dia sudah nggak senang. Kamu paham, aku dan Andi Wijaya suami istri. Kalau dia menuntut, aku juga tak. Pokoknya, aku tak akan kasih uang lagi untuk kamu main-main. Cepat pergi. Nggak kasih ya nggak kasih. Aku cari cara sendiri. Aku nggak percaya. Halo, sayang putri. Kamu yakin Andi Wijaya naksir Intan Santoso? Iya, percaya aku. Infonya pasti benar. Menarik. Andi Wijaya punya niat buruk. Tapi bisa aku pakai untuk melawan Rizky Pratama. Tuan muda, sebenarnya kamu mau ngapain? Intan itu kan temanku. Kamu ikuti saja aku. Kalau berhasil, kamu pasti untung. Karena kakak tak peduli adiknya, maka kakak ipar harusnya ada perhatiannya kan? Sama Intan Santoso. Jangan salahkan aku. Ini semua ulahmu. Nona Intan, kebetulan. Kita ketemu lagi? Tuan Andy, kok Bapak bisa ke sini? Bapak tahu aku kerja di sini? Oh, aku ada urusan di sekitar sini. Langsung mampir ke toko bunga ini. Gak nyangka kamu kerja di sini. Benar-benar jodoh. Tuan Andy mau beli bunga. Silakan lihat-lihat. Kalau sudah pilih, bilang aku. Bunga matahari. Bunga yang cerah dan positif. Nona Intan memang berkelas. Tuan Andi suka bunga matahari ini. Suka bunga. Arti bunganya adalah sikap hidup yang positif. Simbol kebahagiaan dan harapan. Aku ambil bunga matahari ini saja. Tapi sejauh aku tahu, arti bunganya ada makna lain. Yaitu Nona Intan. Setelah kerja, ada waktu. Jujur saja, sejak itu, aku selalu berharap ada kesempatan untuk bicara denganmu. Oh, enggak. Aku dengar kamu akrab dengan Rizky Pratama. Aku juga tertarik padanya. Entah, bisa bantu kenalkan dia? Maaf Tuan Andi, setelah kerja aku harus ke rumah sakit jaga ayahku.
Lagi pula, Rizky Pratama lagi sibuk. Sepertinya tidak memungkinkan. Baiklah, paham. Maaf, aku yang lancang. Kalau begitu, semoga Paman Hendro cepat sembuh. Bunga matahari ini, tolong berikan ini untuk Paman Hendro. Ini. Oh ya, semoga lain kali ada kesempatan untuk dengar cerita tentang Rizky Pratama. Dia sepertinya orang yang menarik. Asal dapat foto Andi Wijaya dan interaksinya dengan Intan, bisa bikin Rizky salah paham. Aditya Prakoso, jangan tahu kamu mau deketin Intan. Tapi kalau Intan putus sama Rizky, mungkin nanti aku bisa dapat kesempatan. Halo Rizky, kamu lagi sibuk? Tadi Andi Wijaya datang. Dia sepertinya tertarik sama kamu. Dia juga mau aku kenalkan kalian. Aku rasa dia aneh. Hati-hati ya. Tenang, aku tahu maunya dia. Yang penting kamu nggak apa-apa. Nanti aku jemput kamu. Aku tunggu. Kak. Kenapa? Kok buru-buru? Kak, lihat foto-foto ini. Baru ku resepsi. Kakak ipar di luar ternyata punya wanita lain. Apa? Dasar Andi. Beraninya dia begini padaku. Aduh, Kak, aku sudah lama curiga. Kakak ipar sama kakak selalu cuek. Ternyata dia punya wanita lain di luar. Lagi pula, aku sudah selidiki wanita ini. Namanya Intan Santoso. Dia seorang selebgram. Kak ipar, justru demi wanita seperti itu, mengkhianati kakak. Gak bisa. Aku harus cari dia minta penjelasan. Aku mau lihat apa hebatnya si Intan Santoso itu. Beraninya goda suamiku. Andi Wijaya, bukannya kamu hebat? Kali ini, lihat saja nasibmu. Rizky Pratama, kamu juga jangan harap selamat. Pak Rizky, kami menemukan ada yang diam-diam membeli saham Harmoni. Terdeteksi, posisi pemilik sistem sebagai pemegang saham utama terancam. Otomatis mengaktifkan untuk Anda. Sistem flash sale Rp1.000. Produk flash sale diperbarui sekali sehari. Jual terbatas sekali. Produk flash sale hari ini, 52% saham aliansi pengusaha. Dan dipromosikan menjadi ketua aliansi pengusaha. 22% saham aliansi pengusaha. Aku jadi pengusaha. Ini sebuah organisasi yang sangat besar dan juga sangat berpengaruh. Pembayaran pemilik sistem selesai. Pembelian berhasil. Proses akuisisi saham 180-179. Oke, siapkan rapatnya. Ini kok bisa? Rizky Pratama ternyata membeli 52% saham. Bagaimana caranya? Pak Andi, karena Rizky Pratama selalu mengejutkan. Kita mungkin meremehkannya. Sepertinya Rizky Pratama tak bisa diremehkan. Beritahu semua. Semua rencana melawan Rizky Pratama, hentikan sekarang. Baik, segera saya laksanakan. Rizky, kamu memang bukan orang biasa. Aku lengah. Rizky, sebenarnya aku gak mau bilang. Tapi sebagai sahabat Intan, aku gak tahan lagi. Dia dan Andi Wijaya akhir-akhir ini dekat banget. Pergaulannya mesra. Aku khawatir kamu gak tahu. Putri Ayu ini tiba-tiba mengadu domba. Ini gak biasa. Gak bisa. Intan pasti ada masalah. Kamu Intan Santoso? Saya Intan Santoso. Maaf, ibu siapa? Dasar pelakor tak tahu malu. Beraninya kamu goda suamiku. Bu, maaf. Apa ibu salah paham? Saya sama sekali tidak kenal suami ibu. Kalau gitu, jelaskan. Apa maksud foto-foto ini? Foto ini hanya potongan-potongan. Bu, Tuan Andi cuma beli bunga. Aku dan dia sama sekali tidak ada hubungan mesra. Beli bunga?
Mesra begini untuk beri bunga. Kamu pikir aku bodoh? Kak, tenang dulu. Dengar dulu penjelasan Nona Intan. Nona Intan, kakakku memang agak pendek-pendek. Tapi kamu juga nggak boleh begini. Pak Aditya, saya dan Tuan Andi sungguh tidak ada hubungan. Foto-foto ini sengaja diatur. Nona Intan, buktinya sudah jelas. Tak ada gunanya kamu membantah. Sebaiknya kamu mengaku saja. Biar nggak jadi masalah besar. Intan, dasar perempuan tak tahu malu. Lihat saja hari ini, akan kuberi pelajaran. Ibu Rina, Ibu salah paham. Saya dan Tuan Andi tidak ada apa-apa. Masih berani membantah? Rina, kamu ngapain? Andy, beraninya kamu datang mencarinya. Kamu nggak punya rasa hormat sama aku. Kamu gila? Rina, kamu sadar nggak kamu lagi ngapain? Kamu merusak rencanaku. Aku yang merusak rencanamu? Kamu datang ke sini cuma untuk main-main sama si pelakor ini, lalu bilang aku yang merusak rencanamu. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Atuh. Peduli ya. Ternyata kamu cuma peduli di... Intan, lihat saja hari ini. Akan kuberi pelajaran. Hentikan. Tuan Andi, ada apa ini? Tuan Rizky, salah paham. Istri saya terlalu gegabah. Saya lihat sendiri, istri Anda menyerang Intan. Itu namanya salah paham. Andy, dia itu siapa? Ngapain takut sama dia? Rina, diam. Kamu sadar nggak ngomong apa? Sepertinya Ibu Rina tak tahu siapa saya. Tapi itu tak penting. Yang penting menyerang pacarku. Aku memukul pacarmu. Si Intan ini, dia kode suamiku. Andy, katakan sendiri. Apa hubunganmu dengan Intan? Tuan Rizky, saya dan Nona Intan benar-benar tidak ada apa-apa. Saya cuma beli bunga. Nggak nyangka jadi salah paham begini. Andy, masalahnya sudah jadi begini. Alasanmu itu sangat seadanya. Tuan Rizky, saya sumpah, saya dan Nona Intan hanya hubungan pelanggan biasa. Istri saya terlalu sensitif. Andy, sejak kapan kamu jadi selemah ini? Dia itu siapa? Ngapain takut sama dia? Rina, diam. Kalau masih macam ini, jangan salahkan aku. Cukup. Masalah kalian berdua, apapun itu, bukan urusanku. Tapi perhatikan, Intan itu pacarku. Kalau berani sentuh dia lagi, tanggung akibatnya. Baik, Tuan Rizky. Saya jamin ini takkan terjadi lagi. Kak, lihat. Tuan Andi, demi wanita ini, bahkan kamu diremehkan. Wanita ini harus dihajar. Intan Santoso, dasar pelakor tak tahu malu. Lihat saja, akan kuhancurkan mulutmu. Andy, kamu berani memukulku. Pengawal, bawa dia dan Aditya. Tahan mereka. Kakak, jangan begini. Aku adik iparmu. Ketua Rizky, soal kejadian hari ini saya salah urus. Anda mau berbuat apa, terserah Anda. Ketua Rizky. Rizky, kamu... Kapan kamu jadi ketua? Aditya, tutup mulutmu. Ketua Rizky adalah ketua aliansi pengusaha. Statusnya bukan untuk kau ragukan. Andy, dengarkan aku. Ini semua karena Aditya menipuku. Makanya aku salah paham kamu dan Intan. Dasar butuh, diperalat orang, nggak sadar. Andy, mulai sekarang, aku tak mau melihat lagi Aditya Prakoso. Bagaimana selanjutnya? Kamu tahu harus berbuat apa kan? Iya, Ketua Rizky. Saya tahu harus berbuat apa. Ketua Rizky, kakak, aku salah.
Aku benar-benar salah. Mohon maafkan aku. Masih ada satu orang. Lepaskan! Rizky, kenapa kamu menangkap Putri Ayu? Putri Ayu ini bersekongkol dengan Aditya. Satu bertugas merencanakan di belakang, satu lagi bertugas memancing masalah. Tujuannya agar kamu terjerat masalah. Ketua Rizky, jangan dengar dia. Putri Ayu yang datang padaku. Dia bilang, kalau aku bantu dia bisa membuat Intan Santoso hancur reputasinya. Aditya, jangan fitnah. Jelas-jelas kamu yang cari aku duluan. Kamu bilang kalau aku nurut, kamu kasih aku 3 miliar. Omong kosong! Kamu yang bohong. Putri Ayu, kenapa kamu jadi begini? Kita kan teman baik. Kenapa kamu harus begini? Intan, aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Aku mohon, demi persahabatan kita. Ampuni aku ya. Andy Wijaya, Putri Ayu, kuserahkan padamu. Tenang, Ketua Rizky. Saya akan urus dengan baik. Tuan Andy, bukankah kamu mau bersama? Kalau begitu, tunjukkan niat baikmu. Ketua Rizky, saya tahu. Tenang saja. Saya pasti akan membuat Anda puas. Ketua Rizky, Tuan Andi, aku sungguh tahu salahku. Oh, maafkan aku. Mohon, ampuni aku. Bawa pergi. Intan, kita jalan-jalan juga yuk. Rizky, Putri Ayu, dia nggak apa-apa kan? Tenang saja. Gak apa-apa. Tapi dia juga gak akan enak. Semua salahnya sendiri. Dapat hukumannya itu pantas. Aku cuma merasa, kenapa dia jadi begini? Kita kan teman baik. Kenapa dia tega sama aku? Ya, hati manusia itu bisa berubah. Kamu terlalu baik. Ini bukan salahmu. Kamu gak perlu merasa bersalah. Kamu baik banget. Makasih Rizky. Tanpa kamu, aku gak tahu harus gimana. Tenang saja, ada aku. Kamu gak perlu khawatirkan apapun. Tapi, gimana kamu mau berterima kasih? Aku traktir makan ya. Untuk berterima kasih sudah membantuku. Wah, Nona Intan. Akhirnya mau traktir aku makan. Kalau begitu, Ketua Rizky mau? Tentu, tapi biar aku yang bayar. Kamu cukup senang saja. Nggak bisa, kan sudah janji aku yang traktir. Kamu nggak boleh merebut kesempatanku. Oke, kalau gitu aku harus mikir baik-baik mau pesan yang mahal apa. Aku harus makan enak-enak. Nggak boleh, jangan pesan yang mahal. Nanti aku bangkrut. Bangkrut? Terus kenapa? Aku yang urus, aku bisa kok. Siapa mau kamu urus? Aku ini wanita mandiri. Baiklah, wanita mandiri. Hei, kalau gitu aku harus mikir baik-baik. Gimana caranya dapat uang lebih? Biar Nona Intan bisa bergantung. Atau kalau enggak, coba curi aja. Atau merampok juga boleh. Sudah, jangan ngawur. Ayo yuk. Baik, Nona Intan. Ita.